makin makin digoreng. Semua sekarang makan digoreng. Terus semua pakai garam yang banyak supaya kita makan tanpa pikir kesehatan. Intinya cuma makan saja. Nah, apa dampaknya? Dengan pola makan yang sudah berubah dibanding beberapa puluh tahun lalu, berubah juga lah pola penyakit saat ini. Zaman dulu tuh mungkin orang lebih banyak kena penyakit-penyakit infeksi seperti kena infeksi paru, infeksi pencernaan. Sekarang itu kalau kita lihat sendiri dari data, orang paling banyak meninggal itu karena penyakit jantung dan kanker. Mungkin kalau kita bicara zaman dulu ya, zaman sekitar 40 tahun, 50 tahun lalu, ini penyakit kanker, penyakit jantung itu jarang. Kenapa? Di zaman sekarang itu makin banyak. Ya, ini berhubungan seperti sama dengan kita punya pola makan yang berubah itu. Ini data dari Amerika, lihat ini perbedaannya. Penyakit jantung, heart disease, cancer itu dua teratas jauh sekali dengan yang ketiga. Yang ketiga ini kecelakaan. Nah, kalau Indonesia sendiri gimana? Data dari tahun 2019, jika kita melihat, kalau kita melihat 10 penyebab kematian ya, artinya kita melihat kira-kira kita nih orang Indonesia, itu kira-kira akan meninggal karena apa sih? Ternyata tiga besar adalah stroke, jantung, diabetes. Keempat baru tuberkulosis atau infeksi paru-paru, TBC namanya. Nah, stroke, jantung, diabetes. Ini penyakit yang sekarang makin banyak. Dulu mungkin kalau kita dapat orang umur 60 kena stroke, itu kita bilang sudah muda. Sekarang kita dapat anak 40 tahun kena stroke itu sudah biasa. Karena memang yang makin banyak. Makanya kenapa penyakit-penyakit saat ini itu dikenal sebagai lifestyle disease atau penyakit akibat pola hidup yang salah. Kalau kita bilang penyakit jantung, penyakit kanker, penyakit stroke itu sebenarnya karena pola hidup yang salah. Jadi untuk jantung sendiri ya, ternyata 80% penyakit jantung atau 80% orang yang meninggal penyakit gara-gara jantung itu bisa dicegah. Jadi contoh nih, kita punya 10 teman yang meninggal karena jantung. Ternyata 8 orang itu kita bisa cegah dengan menggunakan pola hidup yang sehat. Artinya, masalah hidup kita zaman sekarang memang itu sangat penting kita tahu bagaimana peran makanan dalam menjaga kesehatan kita. Makanya pada tema hari ini kita melihat bagaimana kita harus menjaga hubungan dengan makanan. Nah, ini sekarang dulu definisi bagaimana sih katanya kalau kita jadi orang yang sehat. Jadi secara metabolik ya, artinya ini risiko penyakit jantung sangat rendah jika ada kita punya 5 status kesehatan. Yang pertama lingkar perut, laki-laki harus di bawah 95, perempuan di bawah 85, kemudian tekanan darah harus dalam batas normal 100 sampai 120, kemudian gula darah puasa harus di bawah 100, HDL laki-laki di atas 50, perempuan di atas 40, dan ini trigliserida harus di bawah 150. Jika kita baik dari umur 30, 40, 50 punya metabolik kesehatan seperti ini, itu kita punya risiko penyakit jantung itu sangat rendah. Tapi kalau kita sudah punya satu, contoh kita punya lingkar perut itu lebih dari 95, itu risiko jantung makin meningkat. Apalagi kalau dua, apalagi kalau tiga. Jadi kalau kita mau bilang, loh gimana sih saya supaya sehat? Nah ini tolak ukur kesehatan kita. Jika kita bisa pertahankan ini sampai tidak ada satupun yang kita kena dari sini, maka kita sudah dikatakan sebagai orang yang sehat. Tapi kalau kita sudah punya satu atau dua, itu kita sudah dikatakan sebagai tidak sehat secara metabolik. Dan kita sangat rentan terkena penyakit jantung. Nah, jadi saya sih tidak mau berbicara banyak soal terlalu ilmiah pada malam hari ini ya. Kita lihat saja contohnya. Jadi di dunia ini saya terkenal satu pulau, Pulau Okinawa, karena julukannya sebagai Pulau Abadi. Kenapa dikatakan Pulau Abadi? Karena ternyata di Okinawa ini, dia itu paling banyak orang-orang berumur 100 tahun ke atas. Jadi hebat ya. Kita saja kalau dapat orang umur 80, kita bilang dia panjang umur. Ternyata di Okinawa, mereka lebih panjang umur, mereka paling banyak usia 100 tahun di seluruh dunia. Nah ini saya dapat saya ambil video dari YouTube, ini orang-orang Okinawa. Jadi mereka ini buat sebuah klub apa ya, girl band, klub menyanyi, dan ini untuk masuk di grup ini itu minimal 80 tahun. In a clear reference to the teenage outfit, they chose the name KBG84. Minimum age required to join the band. Jadi kakek-kakek ini semua minimal 80 tahun baru bisa masuk grup ini.
At first, they say it was hard to come to terms with their newfound fame, especially when they were referred to as idols as they performed in Tokyo. Nah, jadi bagaimana ya? Kita harus belajar dari daerah lain mengapa bisa ada orang-orang bisa sepanjang umur ini. Nah, ternyata setelah diteliti, ternyata kita melihat pada diet orang Okinawa ini, semua orang-orang yang hidup sampai 100 tahun itu 98% vegetarian. 96% itu vegan. Jadi mungkin kita kan tahu selama ini, kalau kita tahu orang Jepang memang sehat. Mereka kebanyakan makan ikan apa, tapi khusus di Pulau Okinawa ya. Jadi Okinawa sendiri ini dia lebih panjang umur dibanding orang Jepang pada umumnya. Jadi memang walaupun Jepang cukup sehat, tapi Okinawa yang paling sehat di antara semua orang Jepang. Nah, setelah diteliti, ternyata mereka paling banyak itu makan bukan nasi malah. Mereka paling banyak makan ubi jalar. Kalau di Jakarta apa ya? Ubi. Mungkin cuma bilang ubi saja ya, ubi. Bukan singkong, yang ubi. Ternyata mereka 70% itu makan ubi. Nah, mereka cuma makan ikan itu cuma sekitar 1%, makan daging itu 1%. Jadi mereka tidak vegan murni, tapi mereka jika kita lihat dari pola makannya, Nggak kenal siapa. 98% itu makan vegetarian. Nah, jadi kita harus senang sebenarnya karena kita tahu, kita dapat rahasia hidup umur panjang sebenarnya. Nah, kita coba lihat kesehariannya mereka makannya gimana. Ogimi, a village of 3,000 inhabitants known to host a record number Ini of pola makan yang ada di centenarians. Okinawa ya. By observing the recipes of her elders, she created the longevity menu based on seasonal vegetables. What we grow in the vegetable garden, we cook, and the customers taste it Jadi kalau right kita lihat away. mereka punya We have a makanan, way of life memang where the kebanyakan vegetable garden and dari the kitchen tumbuhan. are closely linked. And as a nutritionist, I feel that the food is very fresh. Their average age Kita lihat is makan 91 makanannya, years old. nasi merah They're itu ya, still working nasi as a merah, dancer, sayur-sayuran, a sop-sop. tofu producer, and an association president. Kikue, Shiu, and Yukiko have an inexhaustible appetite for life. I don't try to live as long as possible. It happens naturally because we all gather, laugh, and cry together. And that's what's good. That's what we say. That's it. That's really the way of life in Okinawa. I think the secret of longevity is not to worry and move on. Nah, jadi dari nenek-nenek tadi, dia katanya adalah memang pola makan sehat itu sangat berpengaruh terhadap umur panjang mereka. Jadi memang mereka kebanyakan adalah bisa dibilang masih berkebun, masih bertani, dan apa yang mereka makan tiap hari adalah ya hasil kebun mereka, dan memang kebanyakan tumbuhan. Nah, tadi adalah sedikit pendahuluan singkat ya, bagaimana perubahan makan kita saat ini dan bagaimana cara kita bisa hidup sehat. Kemudian saya ingin membahas sedikit tentang bagaimana sebenarnya hubungan yang sehat dengan makanan. Selama ini kan kita makan, kita kan selama ini makan mungkin cuma tahu makan saja, kita istilahnya enggak berpikir bagaimana sih seharusnya saya melihat makanan ini. Jadi saya sering punya banyak pasien ya, pasiennya bilang begini, dok, gimana sih caranya kita supaya bisa makan sebanyak apapun tapi enggak gemuk. Nah itu kan sering banyak kan. Tapi kalau kita bilang gitu ya, saya bilang selalu ke pasiennya adalah bahwa kita nggak usah berpikir caranya bisa makan banyak tapi nggak gemuk. Tapi menurut saya yang memang paling bagus adalah, yang paling baik adalah kita bisa makan apapun itu, tapi kita nggak rasa tidak enak. Maksud saya gitu. Jadi walaupun kita makan, contoh kita makan yang cuma rebus-rebus, kita cuma makan yang tidak makan yang manis-manis, tidak makan yang asin, kita bisa tetap menikmati makan dengan baik. Menurut saya itu adalah tujuan kita berhubungan dengan makanan. Jadi ngapain kita bisa makan banyak tapi tidak gemuk, memang tidak gemuk mungkin, tapi bisa sakit. Paling bagus adalah kita bisa melihat makanan itu sebagai betul-betul sebagai sumber energi, bukan sebagai kesenangan, bukan sebagai untuk hanya untuk
Yang penting cuma rasa, kita tidak peduli dengan kesehatannya. Jadi, paling penting adalah bagaimana kita bisa makan, tapi kita tetap tahu bahwa makanan ini akan membawa manfaat atau akan bisa menjadi racun. Jadi ingat, makanan bisa menjadi obat dan bisa juga menjadi racun. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, kenapa sih kadang kita harus makan? Nah, biasanya kan kita makan karena kita lapar ya, tapi sebenarnya lapar sendiri pun kita harus mengerti bahwa tidak semuanya lapar itu karena kita butuh makan. Jadi ini sedikit saya buat peringkasan, ada 5 tipe lapar. Yang pertama itu mungkin kita cuma haus. Artinya kita rasa, oh saya lapar ya, tapi coba minum dulu. Coba kita minum air, jangan sampai kita cuma haus. Biasanya orang kalau minum air itu sudah hilang laparnya. Yang kedua adalah stres atau lapar emosional. Nah ini banyak biasanya kalau kita dapat ya, orang-orang yang lagi stres. Biasanya dia lagi stres, lagi punya banyak masalah, lagi sibuk. Nah, biasanya dia akan banyak makan-makan. Biasanya mereka malah akan makan makanan yang manis-manis dan makanan yang goreng-goreng. Jadi mungkin dia sebenarnya tidak lapar ya, tapi karena dia stres, makanya dia makan. Yang ketiga adalah sense hunger atau bisa dibilang lapar mata. Mungkin kita sudah makan jam 12 siang. Tiba-tiba jam 1 atau jam 2 ada teman bawa kue yang baru dimasak. Nah, kita lihat kita lapar kembali. Sebenarnya kita tidak lapar, tapi karena kita lihat dia ada kue atau kita lapar mata, kita jadi lapar kembali. Dan ini semua adalah bukan lapar yang sesungguhnya. Ini cuma lapar mata. Kemudian yang berikutnya adalah environmental hunger atau lapar karena lingkungan. Nah, ini banyak ini juga. Biasa mungkin jam 5 sore kita sudah makan malam. Tiba-tiba jam 7 malam kita dipanggil teman untuk kumpul-kumpul. Nah, mereka semua makan, ya kita juga ikut makan. Nah, yang terakhir adalah nutritional hunger atau memang lapar yang sesungguhnya. Ini adalah betul-betul lapar karena kita butuh makan. Beda dengan lapar-lapar yang lainnya, beda karena lapar karena stres, lapar karena lapar mata, atau lapar karena teman-teman makan, kita ikut makan. Tapi yang paling benar adalah kita lapar karena memang betul-betul butuh nutrisi. Nah, ini yang mengapa kita harus melihat makanan sebagai semestinya, karena hanya dengan kita makan, karena kita betul-betul butuh lah, yang baru kita harus makan. Jadi ini sebuah refleksi yang biasanya saya pikir ya sebelum saya makan. Jadi saya selalu berpikir bahwa makan adalah sumber energi, sumber nutrisi. Makan itu untuk kesehatan tubuh, bukan untuk sebagai hadiah, bukan untuk kesenangan, dan bukan untuk kompensasi kalau kita lagi stres. Kemudian sebelum saya makan, biasanya saya akan tanya, mengapa sih saya harus makan? Apa karena saya lagi lapar, atau karena saya lagi loyo, atau hanya karena bosan, atau karena lagi stres? Nah itu penting. Jadi sebelum kita makan, kita tahu ini makan karena memang saya lapar, atau karena cuma bosan, atau karena stres. Kemudian biasanya setelah saya makan, atau sebelum saya makan, saya akan merencanakan setelah makan ini apa yang ingin saya rasakan. Apakah saya ingin makan sampai rasa cukup, apakah sampai rasa kenyang, atau sampai kenyang sekali sehingga ada rasa menyesal. Kadang kan kita gitu, kita makan sampai kita kalap, akhirnya habis makan kita nyesal. Nah, kemudian ini juga sebuah bentuk kita mengenal makanan ya. Kita berhubungan baik dengan makanan, ya kita harus tahu ini makanan datang dari mana. Kalau kita dapat contoh kita makan tomat, kita harus tahu tomat ini telah dari biji, kemudian ditanam, jadi tumbuh. Atau kalau kita makan makanan yang hewani, kita juga harus mengerti bahwa hewan ini adalah makanan ini dulu hidup, kemudian dibunuh. Artinya dengan kita lebih mengenali makanan kita jadi bisa punya hubungan yang lebih sehat dengan makanan. Yang kelima, kita juga harus berpikir bagaimana efek dari obat makanan ini terhadap tubuh kita. Apakah makanan ini akan membawa manfaat kepada kita? Apakah makanan ini akan jadi racun? Apakah makanan ini akan membuat kita sehat? Atau akan membuat kita sakit? Yang terakhir adalah harus kita rasakan gimana efeknya jika kita makan berlebihan. Apakah kita akan nyesal, atau kita akan jadi gendut, atau kita jadi sakit? Iya. Lanjut ya. Nah, ini adalah beberapa refleksi yang biasanya saya akan lakukan demi menjaga hubungan yang sehat dengan makanan. Karena
apa ya, selama ini mungkin kita makan kita nggak berpikir banyak ya. Ya makan ya cuma makan aja. Tapi kita sebenarnya hubungan kita dengan makan jauh lebih luas atau jauh lebih penting dibanding cuma asal makan. Apa yang kita makan bisa membuat kita sehat, apa yang kita makan bisa membuat kita sakit, makanan bisa jadi obat, makanan bisa jadi racun. Jadi kita memang kita harus tahu bagaimana sebenarnya sih harusnya kita makan. Nah, jadi saya sedikit sharing saat ini pola makan saya. Jadi saya sendiri sudah saat ini baru sudah vegan selama 5 tahun. Jadi memang awalnya sendiri itu karena saya berpikir bahwa saya ingin makan demi kesehatan, bukan menjadikan makan sebagai istilahnya sebagai racun atau membuat saya tidak sehat. Jadi saya sendiri 5 tahun terakhir ini sudah mengkonsumsi makan vegan. Saya tidak makan daging, tidak makan telur, tidak makan susu, dan saya selalu makan. Saya tuh jarang sekarang makan nasi putih. Biasanya akan makan nasi merah atau tadi makan ubi. Kemudian saya banyak makan lemak-lemak yang sehat. Biasanya saya tidak akan menggoreng makanan. Biasanya saya akan lebih banyak tumis atau kukus atau rebus. Biasanya sih kalau kita makan ubi ya, lebih enak dikukus atau direbus. Kemudian jagung rebus. Nah, kemudian harus banyak makan serat. Serat kan dapat dari sayur. Kemudian mengurangi makan goreng-goreng, dan ini yang penting, tidak mengkonsumsi banyak tepung. Semua tepung, baik tepung terigu, tepung beras, tepung apa lagi? Tepung ubi. Intinya semua tepung itu, apalagi tepung yang sudah diproses itu semua tidak bagus. Jadi memang kalau saya sendiri sih sudah tidak makan lagi, sangat jarang. Nah, ini juga yang penting. Jadi bukan cuma apa yang kita makan, tapi seberapa banyak yang harus kita makan. Orang Jepang sendiri, dia mengenal konsep yang namanya hara hachibu. Artinya makan hanya sampai 80% kenyang. Jadi kalau orang Jepang sendiri itu ya, mereka tuh makan biasanya tidak sampai kenyang sekali. Mereka biasanya cuma makan sampai 80%. Dan itu juga adalah salah satu bagaimana rahasia panjang umur mereka. Jadi ini juga yang mungkin agak sulit kita lakukan, tapi kalau kita sadar bahwa orang Jepang sendiri hanya makan sampai 80% kenyang. Jadi artinya kalau kita makan 80%, kita sudah tidak lapar lagi, tapi tidak kekenyangan sampai terlalu kenyang. Nah, tadi kita sudah membahas pola makan masa kini, kita sudah membahas bagaimana cara hidup yang sehat, kita juga sudah membahas bagaimana kita menjaga hubungan yang baik dengan makanan. Kita mengenal makanan sebagai sumber energi, sumber kesehatan, bukan untuk kesenangan, bukan untuk sebagai kompensasi karena kita stres. Jadi saya akan sedikit berbagi langkah praktis ya, bagaimana kita bisa menjaga hubungan yang baik dengan makanan. Nah, yang pertama ini saya dapat dari buku Atomic Habits ya. Ternyata katanya kalau kita ingin merubah sesuatu, itu ada tiga lapis perubahan. Kita bisa merubah goals-nya, atau kita bisa merubah proses, dan yang terakhir kita merubah identitas. Nah, apa itu? Yang pertama adalah ini yang paling dasar ya, kita merubah tujuan. Ini kan banyak mungkin, kalau ibu-ibu mungkin atau yang biasanya anak-anak gadis ya, biasanya mau diet. Nah, biasanya jika mereka diet, mereka akan fokus ke tujuan, ketimbangan. Mereka fokus, oh saat ini berat saya adalah anggaplah 60, saya mau turun ke 50. Biasanya jika kita begitu, biasanya itu akan sulit kita bisa berubah. Karena kita fokus merubah tujuan. Nah, mungkin teman-teman yang punya pengalaman ya, dulu kita seperti digambar, sebelumnya dia 60 kilo. Setelah diet, anggaplah berhasil, turun ke 50 kilo. Namun, tidak lama kemudian, dia akan naik kembali, bisa 60 atau bisa bahkan 65. Ini juga kasusnya banyak. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Ya, karena fokusnya hanya merubah tujuan. Ketika dia 60, turun ke 50, ketika sudah sampai ke 50, dia akhirnya sudah selesai berproses, selesai dietnya. Jadi ketika dia selesai diet, ya dia akan naik lagi. Jadi karena dia fokus kepada tujuan, dia fokus kepada timbangan, dia tidak berpikir bahwa ketika sudah tercapai berat itu, apa yang akan terjadi? Kan sayang ya, kita sudah capek-capek diet, sudah tidak makan, sudah selalu kelaparan, sudah tidak makan ini, tidak makan itu, pas sudah turun malah naik kembali.
kan sayang, jadinya sia-sia. Nah itu tadi, itu jika kita ingin merubah tujuan. Dan biasanya itu saya sendiri tidak sarankan jika kita begini. Nah, yang kedua adalah kita merubah proses atau kita merubah sistem. Ini kita nonton video lagi sama-sama. Ini adalah bagaimana dia bukan fokus kepada tujuan ya. Dia tidak fokus kepada tujuan, tapi dia fokus kepada sistem atau kebiasaannya. Jadi di sini ada dua orang yang sehat dan tidak sehat. Jadi tadi tuh video mengajarkan kita bahwa kalau kita fokus kepada tujuan, di sini tuh kita punya hasil tidak hanya akan sementara. Tapi kalau kita fokus kepada sistem atau kebiasaan, biasanya itu akan jangka panjang, akan dapat kita pertahankan. Contoh tadi kita lihat yang gambar kiri itu adalah orang yang hidup sehat, yang gambar kanan orang yang hidup tidak sehat. Tentu saja yang sudah pasti yang punya kebiasaan hidup sehat seperti banyak makan sayur, sering olahraga, istirahat yang teratur, dia pasti akan lebih sehat. Dia dapat mencapai tujuannya dengan fokus pada mengatur kebiasaan-kebiasaannya. Sedangkan yang di sebelah, yang hidup tidak sehat, sudah pasti apa yang dia akan lakukan atau kebiasaan-kebiasaannya akan membuat dia akan mudah sakit. Nah, ini adalah perbedaan adalah kita fokus kepada tujuan atau kita fokus kepada sistem. Ketika kita fokus kepada tujuan, maka bisa dibilang itu hasilnya hanya akan sementara. Tapi kalau kita fokus membangun sistem, kita fokus membangun kebiasaan, maka tujuan kita akan tetap tercapai, namun tujuan kita akan jauh lebih permanen dan jangka panjang. Nah, memang jadi kebiasaan itu sangat penting. Jadi ini kemarin ada sedikit penelitian katanya ya. Katanya jika kita melakukan sesuatu selama 21 hari berturut-turut, itu akan jadi kebiasaan. Jadi contoh, kita tiap 21 hari kita jalan pagi atau lari pagi. Itu biasanya setelah 21 hari kita lakukan, itu akan jadi kebiasaan. Tapi kalau kita bisa lakukan selama 90 hari berturut-turut, itu akan jadi lifestyle atau jadi gaya hidup. Kalau kita lakukan cuma misalnya hari ini lari, besok tidak lari, lusa lari, besoknya lagi tidak lari, itu tidak akan bisa jadi sistem atau tidak akan bisa jadi kebiasaan. Tapi kalau kita lakukan itu terus-menerus, lama kita akan terbiasa. Katanya sih sampai 90 hari ya, sekitar 3 bulan. Jadi sebenarnya tidak susah ya. Kalau kita mau punya kebiasaan yang baik, kita lakukan selama 90 hari saja, nanti itu akan jadi lebih mudah. Nah, tadi ini kita lihat bahwa di awal saya bilang, ada kita merubah tujuan, merubah proses, namun yang paling penting adalah kita merubah namanya identitas. Nah, identitas ini adalah bisa bilang derajat perubahan yang paling tinggi atau derajat perubahan yang paling kuat. Contoh gini, ada seseorang yang ingin bisa lari kencang,
contoh ya. Jadi dia tiap hari latihan sampai bisa lari kencang. Tapi ketika dia sudah lari kencang, dia tidak latihan lagi, ya pasti dia tidak akan bisa lari lagi. Nah, itu tadi adalah merubah tujuan. Sekarang yang merubah sistem. Ini merubah sistem itu cukup berat karena kita harus bagaimana ya? Kita harus berusaha membuat kebiasaan yang baru. Tidak mudah loh kita bisa lari 90 hari berturut-turut. Itu butuh kemauan dan disiplin yang kuat. Namun, kalau kita bisa merubah identitas kita, maka kita akan bisa membuat sistem jauh lebih mudah. Apa contohnya? Ya gini, seandainya ada orang yang mau lari kencang ya, kalau dia bisa merubah mindsetnya, dia bisa merubah identitasnya. Sebagai contoh, saya adalah seorang pelari. Dengan kita merubah identitas kita sebagai seorang pelari, otomatis kita, ya pelari bikin apa? Ya lari kan. Dengan kita mengetahui bahwa atau menganggap bahwa kita adalah pelari, kita akan sangat jauh lebih mudah untuk bisa lari tiap hari. Nah, ketika kita lari tiap hari, ya otomatis lama-lama lari kita akan kencang. Jadi begitu ya Bapak Ibu, ini jadi kita bisa merubah tujuan atau merubah sistem, tapi yang paling kuat adalah merubah identitas. Nah, contoh identitas begini. Saya adalah seorang vegan. Karena saya adalah seorang vegan, maka saya setiap hari tidak akan makan makanan hewani, atau saya tidak akan makan semua makanan yang tidak sehat. Nah, ketika saya tidak makan makanan hewani atau makanan yang tidak sehat, otomatis saya akan menjadi kurus dan menjadi sehat. Jadi gitu. Dengan saya merubah identitas saya sebagai seorang vegan, saya akan sangat mudah untuk hidup sehat, dan saya akan sangat mudah untuk mencapai hidup yang sehat. Gitu. Dibanding kita fokus, saya mau sehat. Contoh, saya mau sehat. Tapi kita tidak tahu membuat sistem, ya akan sulit. Tapi kalau kita tahu kita merubah identitas, maka akan sangat gampang kita membuat sistem dan mencapai tujuan. Contoh lagi ya, mungkin anak sekolah biasanya punya cita-cita dapat nilai 100 saat ujian. Nah, karena dia mau dapat 100, dia membuat sistem. Membuat sistem artinya, oh ya, saya harus belajar tiap hari 2 jam. Nah itu, jika dia tiap hari belajar 2 jam, otomatis nilainya pasti mungkin akan lebih bagus. Tapi bisa nggak dia belajar 2 jam tiap hari? Nggak mudah loh. Tapi kalau dia merubah identitasnya, dia merubah identitasnya sebagai, oh ya, saya adalah pelajar. Saya mengidentitaskan diri saya sebagai pelajar, maka otomatis saya harus belajar tiap hari, dan kemudian maka saya akan dapat nilai yang lebih bagus. Jadi itu sedikit saran saya, bagaimana kita bisa membuat kebiasaan yang lebih bagus. Ya kita harus mengganti dulu identitas kita. Ketika saya bilang saya adalah seorang vegan, saya akan sangat mudah untuk hidup lebih sehat, dan saya akan jauh lebih mudah untuk bisa hidup sehat dibanding saya fokus untuk hidup sehat tanpa merubah saya sebagai vegan. Jadi ini sudah mau selesai ya. Jadi saya rangkumkan saja, ada 3 langkah untuk kita menuju hidup yang lebih sehat, atau bagaimana kita menjaga hubungan yang baik dengan makanan. Nah, ini yang paling pertama. Kita ubah mindset seperti tadi. Kita sadar makanan adalah untuk sumber nutrisi, bukan untuk sumber kesenangan, bukan hanya untuk kesenangan sesaat saja, dan penting untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Jadi seperti hari ini ya, kita kan kumpul diskusi untuk belajar sama-sama. Sekarang gini, ada seorang si A, anggaplah dia tinggal di hutan. Nah, di situ di hutan tidak ada ilmu-ilmu tentang nutrisi. Jadi anggaplah dia tiap hari mungkin makan daging tiap hari. Kalau seandainya dia makan daging tiap hari, otomatis dia punya risiko kena penyakit jantung jauh lebih besar. Kalau seandainya karena dia tidak tahu itu daging yang bikin sakit, siapa yang salah sebenarnya? Ya tetap si A yang salah kan? Makanya sangat penting adalah kita mengubah mindset kita, dan kita harus memperkaya ilmu pengetahuan. Karena walaupun kita tidak tahu daging bikin kita sakit, tapi kalau kita makan, ya tetap kita sakit. Jadi memang harus kita tahu, kita harus banyak belajar, banyak berdiskusi, tukar pikiran, tukar pengalaman. Nah, itu penting. Yang kedua adalah kita buat sistem yang mendukung. Contoh tadi, kita
seperti hari ini ya, ini kan kita kumpul tiap minggu untuk membahas kesehatan itu kan sebenarnya kita membuat sistem atau kita punya komunitas yang mendukung. Begini, kita mungkin bayangkan kita harus setiap hari jam 6 jalan pagi 5 kilo sampai 1,5 jam sampai 1 jam sendirian. Kan pasti bosan. Tapi bayangkan kalau kita punya komunitas atau kita punya teman. Nah, kita jalan sama-sama tiap hari saling mengingatkan. Kalau kita hari ini agak malas, teman bilang, "Ya, ayo kita jalan sama-sama." Nah, kita lebih semangat. Sebaliknya kalau teman lagi malas, kita bisa kasih tahu, "Ayo jalan sama-sama." Tapi kalau kita tidak punya komunitas, itu akan jauh lebih susah kita untuk hidup lebih sehat. Yang ketiga adalah lakukan monitoring dan evaluasi. Artinya gini, namanya apa ya? Namanya kita manusia. Walaupun kita sudah hidup sehat, tapi kadang ada mungkin kita lagi dapat masalah atau lagi dapat stres atau lagi dapat kendala apa sehingga kita mungkin contoh anak-anak contoh, biasanya saya itu hidup sehat, tapi kadang kalau lagi ujian, lagi stres, kadang tidur terganggu, makan tidak teratur. Nah, kita harus memang melakukan namanya evaluasi kembali. Mungkin seminggu hidup tidak sehat, saya harus kembali. Oh, minggu ini hidup saya tidak sehat. Nah, kita kembali buat sistem, berarti minggu depan saya harus banyak makan sayur, harus tetap olahraga teratur, harus atur jam tidur saya. Nah, itu pentingnya evaluasi, karena jika tidak ada evaluasi, biasanya kalau kita tersesat terlalu jauh, itu makin jauh tersesatnya, dan lebih susah untuk kembali lagi. Jadi sebagai penutup ini ya, sebagai seorang dokter pun sebenarnya saya sebagai dokter spesialis gizi ya, saya tuh lebih suka kita mencegah daripada mengobati. Apalagi penyakit zaman sekarang ya, penyakit jantung, kanker. Kalau kita sudah kena, itu sudah susah mau sembuh. Sampai saat ini jika orang kena penyakit gula, diabetes, dia bawa sampai mati. Minum obat sampai sampai mati. Ya kan ngapain? Kasihan. Padahal tadi kita tahu bahwa 80% penyakit jantung bisa dicegah. Jadi kalau ada 10 orang sakit jantung, ternyata 8 orang dari mereka itu bisa sebenarnya tidak sakit jantung kalau mereka jaga makan. Makanya kenapa pencegahan itu sangat penting. Prevention. Prevention is the most important. Karena mengapa? Mengapa itu penting? Karena saat ini kita tahu bahwa harta yang paling berharga itu adalah kesehatan. Baik, terima kasih. Mungkin sampai saat ini saja yang dapat saya paparkan. Kembali ke moderator. Yes. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan dari dokter. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk sesi berikutnya kami persilahkan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu untuk yang ingin bertanya boleh dengan cara tulis di bagian komentar ataupun dengan raise hand ya di bagian Zoom. Nanti kami akan unmute. Boleh, bapak-bapak, ibu-ibu silakan. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari dokter, jika bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang mau bertanya, silakan ya. Ini jangan malu-malu, mumpung ini ada dokter nih. Dokter ini spesialis gizi klinik, jadi membahas tentang gizi dan kesehatan, gizi dan makanan. Jadi yang kita makan sehari-hari itu seperti apa dan bagaimana. Boleh teman-teman kalau bapak-bapak dan ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya dan masih ragu. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan masuk yang cukup panjang. Malam Dokter Raymond. Thank you inspirasinya untuk membangun hubungan yang sehat dengan makanan dan juga untuk mengimprove kesehatan kita. Ini 3 hal mesti kita lakukan. 1, menjaga kestabilan gula darah. 2, menghindari penyebab inflamasi. 3, memelihara kesehatan mikrobioma saluran pencernaan. Karena usus adalah otak kedua kita. Pertanyaan saya adalah, apa itu inflamasi? Bagaimana ciri-cirinya, bagaimana solusinya, makanan atau minuman apa yang perlu dihindari. Nah, hoax atau fakta tentang inflamasi itu terus-menerus adalah akar penyebab utama semua berbagai penyakit seperti stroke, autoimun, kanker, dan lain-lain. Yang kedua, pertanyaannya bagaimana tips dan trik agar kita bisa tetap menjaga kestabilan gula darah? Apakah dengan menghindari total gula dan karbohidrat?
Pertanyaan nomor 3, bagaimana pandangan dokter tentang intermittent fasting yang 24 jam? Artinya sehari hanya makan 1 kali dengan nutrisi yang cukup. Bahkan ada yang beberapa penggiat lifestyle yang sampai 7 hari. Katanya bagus buat menjaga kestabilan gula dan anti-aging. Nah, ini dokter pertanyaan cukup panjang. Dokter bisa lihat di bagian chatting. Boleh kita langsung aja persilakan dokter untuk jawab ya. Iya, baik, terima kasih ya. Ini Ko Iswanti juga dari Makassar ini. Jadi memang cukup bagus ya. Kalau saya lihat dari pertanyaan ini, Ko Iswanti ini cukup sering banyak membaca juga soal kesehatan. Jadi ya betul, memang kita harus menjaga kestabilan gula darah, menghindari inflamasi, dan memelihara mikrobiota. Nah, pertanyaannya, apa itu inflamasi? Bagaimana ciri-cirinya? Jadi, inflamasi itu sebenarnya bahasa gampangnya ya radang. Radang. Radang tenggorokan, atau radang sendi, atau itu semua adalah inflamasi. Jadi, ciri-ciri gimana? Kadang itu nyeri, bengkak, atau kemerahan, itu semua adalah tanda-tanda inflamasi. Jika kita punya paru-paru, istilahnya ada infeksi, itu akan terjadi inflamasi. Nah, solusinya gimana? Solusinya gimana ya? Kalau kita bicara dari pencegahan, kita harus tahu kenali dulu makanan-makanan apa yang dapat meningkatkan inflamasi dan makanan-makanan apa yang berfungsi sebagai anti-inflamasi. Otomatis kalau kita tidak mau inflamasi, ya kita harus kurangi makan makanan yang meningkatkan inflamasi. Apa itu? Nah, 1, daging merah. Daging merah itu proinflamasi. Kemudian betul, gula juga inflamasi. Trans fat, lemak trans, itu proinflamasi, meningkatkan inflamasi. Dan sebaliknya, kita harus meningkatkan makan yang anti-inflamasi atau mencegah inflamasi. Itu apa? Ya, sayuran, buah-buahan. Makanya kenapa, artinya gini ya, mengapa kita disarankan untuk vegan jauh lebih sehat? Karena otomatis kita mengkonsumsi makanan yang anti-inflamasi dan kita mengurangi makanan yang pro-inflamasi. Nah, itu pentingnya adalah itu tadi, solusinya gimana? Solusinya itu ya. Jadi kita mengurangi proinflamasi dan kita meningkatkan antiinflamasi. Nah, iya. Jadi semua ya, penyakit jantung, penyakit stroke, bahkan penyakit autoimun pun itu semua karena inflamasi yang berlebihan. Makanya sekarang kalau kita dapat pasien-pasien yang autoimun, kita biasanya akan anjurkan mereka untuk plant-based diet atau diet vegan. Dan kita sudah banyak contoh kasus ketika pasien ini mengurangi makan yang inflamasi tinggi, autoimunnya akan membaik. Jadi gitu. Jadi memang sebenarnya pola makan kita itu bisa mempengaruhi seluruh penyakit, bukan cuma stroke, bukan cuma kanker, bukan cuma penyakit jantung, bahkan hingga ke autoimun. Yang kedua, bagaimana tips dan trik agar kita menjaga kestabilan gula darah. Nah, ini jika kita bicara gula darah ya, tips dan triknya adalah 1, kita jangan mengkonsumsi namanya karbohidrat simple atau karbohidrat atau gula sederhana istilahnya lah. Nah, itu seperti apa? Tadi kan saya sempat singgung pola makan saya tidak mengkonsumsi gula tambahan, saya tidak mengkonsumsi gula pasir, dan saya tidak mengkonsumsi tepung-tepungan dan nasi putih. Karena nasi putih, tepung-tepungan, baik itu mie dan roti, itu gulanya tinggi, dan dia kalau kita makan itu gula darah akan langsung sangat tinggi. Jadi itu. Tapi tips dan trik untuk menjaga kestabilan gula darah adalah kita harus makan selalu dengan serat. Baik itu sayur, atau dengan buah, atau dengan makan tempe. Tempe kan ada seratnya. Serat itu membantu gula darah tidak tinggi. Gitu. Jadi bayangkan kalau kita sudah makan sayur 1 mangkok, baru kita makan nasi. Itu nasi akan tidak bikin gula darah tinggi dibanding kita cuma makan nasi saja tanpa sayur. Dan ingat, daging tidak ada seratnya. Makanya kenapa biasanya kalau kita susah BAB ya, biasanya kita kan tidak dibilang makan daging supaya BAB. Tapi kan kita disuruh makan sayur ya karena seratnya itu. Serat sendiri ini dan dia menstabilkan gula darah, dia juga membuang lemak-lemak berlebih dalam usus. Artinya kalau kita makan gorengan, kita makan serat, lemaknya itu akan diserap oleh serat itu dan akan keluar menjadi kotoran.
Dan yang ketiga, bagaimana pendapat saya tentang intermittent fasting. Nah iya, jadi memang sekarang ini, zaman sekarang ya, makin berkembang yang namanya fasting atau puasa. Jadi memang saat ini sih gimana, gini, istilahnya bayangkan ya, kita punya tubuh ini ya, memang saat ini fasting ini sampai saat ini manfaatnya banyak dan sampai saat ini belum didapatkan efek sampingnya. Sendiri pun sebenarnya menerapkan namanya intermittent fasting. Jadi kenapa fasting itu penting? Karena ketika kita fasting, tubuh kita terbiasa untuk menggunakan makan sebagai energi. Mungkin di sini ada yang bilang, kenapa ya kalau saya makan gampang gemuk? Nah, mungkin itu karena tubuhnya rajin menyimpan energi sebagai lemak. Nah, kalau kita fasting, tubuh akan jauh lebih efektif dalam menggunakan makanan sebagai energi. Itu secara ilmiah kita bahas dalam mitokondria, namun mungkin secara kita pakai bahasa awam, artinya dengan kita fasting, kita membuat tubuh kita terbiasa dengan energi yang terbatas, sehingga makanan kita itu dapat diproses dengan lebih efisien, bukan langsung disimpan jadi lemak. Makanya kenapa fasting itu bagus untuk kestabilan gula darah. Dan itu fasting juga, artinya gini ya, tubuh kita itu banyak sel-sel yang sudah tua dan rusak. Dengan kita fasting, dengan kita tidak makan, tubuh akan merecycle atau mendaur ulang sel-sel rusak kita menjadi sel-sel yang baru. Makanya kenapa fasting juga dia katanya bisa mencegah penuaan dini. Yang gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Lionel. Malam dok, mau Oke. tanya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Malam dok, dokter saya mau tanya, anak saya BAB tinjanya gede-gede, padahal masih usia 2 tahun lebih. Waktu bayi nggak seperti itu, setelah usia 1 tahun baru seperti itu. Jadi setiap BAB pasti udah trauma dulu. Sayur makan tiap hari, buah juga tiap hari. Salahnya di mana ya? Terima kasih. Baik. Jadi tinjanya gede-gede ya. Sebenarnya kalau tinja gede itu malah bagus loh. Artinya kalau tinja gede bagus asalkan tidak keras ya, asalkan lembek itu malah bagus. Artinya anak ini syaratnya cukup. Umur 2 tahun, anaknya 2 tahun lebih, setelah usia 1 tahun baru seperti itu. Setiap BAB pasti udah trauma dulu. Iya, nggak apa-apa kok. Artinya tinja yang besar itu bukan masalah, selama dia lembek dan tidak keras. Malah itu penanda yang bagus sebenarnya. Kalau saya ya, bagaimana? Mungkin Ko Lionel atau Bapak Lionel ada maksudnya apa ya? Maksudnya apa masalah dengan tinja gedenya itu? Kalau keras ini pun kerasnya artinya Ini maksudnya ada keras. berikutnya, tapi tinjanya keras dok. Keras dalam ini artinya gimana? Apakah bentuknya padat atau susah dikeluarkan gitu? Coba Karena ini kan Bapak Leonel bisa langsung on kamera, iya, langsung iya, berbicara, mungkin boleh lebih Kolonel jelas. langsung saja, biar kita Langsung. gampang diskusinya. Ya, biar kalau mau diskusi sama dokter boleh langsung ngomong, langsung kalau lewat chatting agak lambat ya. Boleh? Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu jangan malu-malu ya. Ini mumpung ada dokter kita yang sudah bersedia memberikan materi dan ilmunya. Jadi kita jangan lewatkan kesempatan ini ya. Oke. Bentar ya, Saya dulu. next-nya dulu dok. Oke. Kita masuk pertanyaan berikutnya ya dok ya. Ini ada dari Wanda. Dokter selamat malam, thank you bimbingannya. Yang saya ingin tanyakan, anak saya sudah vegetarian dari rahim sampai sekarang, umur 12 tahun dan 14 tahun. Jadi ada 2 anaknya ya. Tapi kenapa mereka tidak mau lepas dari menu telur ya? Dokter, bagaimana cara membantu anak supaya lepas dari telur dan susu? Oh ya, jadi ini ceritanya mau belajar vegan nih dok. Gimana saran? Sebenarnya gimana ya? Jadi memang gini ya, memang jadi kalau saya sedikit berbagi pengalaman ya. Jadi saya sendiri vegan sudah 5 tahun terakhir. Dan sebelum saya vegan, saya tuh aslinya artinya bukan dari vegetarian lalu jadi vegan. Jadi 5 tahun terakhir tuh sebenarnya 5 tahun lalu tuh saya masih makan daging juga. Tapi saya langsung jadi vegan.
Nah, di sini saya berpikir bahwa proses dari kita belum vegetarian menjadi vegan itu sama sulitnya dengan orang yang vegetarian menjadi vegan. Kenapa ya? Karena mungkin memang merubah kebiasaan itu yang sulit. Apalagi untuk anak-anak seperti umur 12 tahun dan 14 tahun ya. Kalau kita orang dewasa mungkin kita jauh lebih gampang mengerti. Kalau kita tahu manfaat kesehatannya, kita tahu efek sampingnya, ya pasti kita itu bisa lebih gampang vegan, artinya gitu. Tapi kalau kita bicara umur 12 dan 14 tahun itu memang jauh lebih susah. Tapi kalau saran saya adalah, biasanya anak umur-umur gini ya, mereka itu, eee, mereka tuh dengar-dengaran bukan dengan dikasih tahu, mereka tuh biasanya lebih dengar-dengaran karena mencontoh seseorang. Biasanya tuh mereka akan ikut, dengan teman-temannya. Nah, ini juga susah ya, kalau anak umur 12 tahun gini, biasanya tuh umur-umur bisa dibilang remaja lah, mungkin agak sulit dikasih tahu. Tapi sebenarnya kalau kita bisa buat dia punya teman yang vegan, atau dia punya teman yang vegan, dia akan jauh lebih mudah vegan dibanding kita yang suruh, orang tua yang suruh. Nah gitu. Memang anak anak umur gini mereka lebih, apa ya, lebih istilahnya lebih ikut-ikutan lah. Jadi caranya gimana ya, menurut saya sih paling bagus kita memberikan contoh, kita terus memberikan contoh, kita, memberikan pengetahuan. Kalau saya sih nggak setuju kalau kita harus, paksa orang untuk vegan. Saya sih nggak setuju karena vegan itu harus datang dari dalam kita sendiri. Artinya jika kita minta dia vegan, tapi dia nggak mengerti kenapa saya harus vegan, itu nggak akan bisa tahan lama. Tapi ketika dia mengerti mengapa harus vegan, biarpun, digoda seperti apapun, dia akan tetap vegan. Kalau saya sendiri ya, kalau memang anaknya itu belum mau vegan, ya nggak apa-apa. Mungkin sering-sering nanti kalau ada acara, tentang vegan diikutkan, atau mungkin buat dia bisa punya teman-teman yang vegan. Nah, karena biasanya kalau anak seumuran tuh mereka bisa punya komunikasi jauh lebih saling mengerti dibanding kita yang menjelaskan langsung. Karena memang susah susah. Dari kita tidak vegetarian jadi vegan, itu sama sulitnya dengan kita dari vegetarian ke vegan. Artinya merubah kebiasaan itu sulit. Nah, tapi kalau mungkin anaknya anaknya mungkin sudah ada kemauan mau vegan, tapi mungkin masih sulit. Ya nggak apa-apa, kita kan banyak strategi. Mungkin kita minta dia seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat, atau 4 kali, Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Lama-lama kalau dia sudah terbiasa, nah bisa jadi 5 kali seminggu, bisa jadi 6 kali seminggu, akhirnya 7 kali seminggu. Tapi kalau, saran saya sih, anak umur ini sih sebaiknya jangan dipaksa, biarkan dia dapat kemauannya dari dalamnya. Tapi itu strateginya adalah, biasanya anak umur gini jauh lebih banyak, mencontoh. Melihat teman-temannya, melihat sekitarnya, melihat lingkungannya. Kalau semua temannya mungkin tidak ada yang, vegan, ya agak susah dia mau vegan kalau kesadarannya tidak dari dalam. Mungkin ketika dia sudah lebih dewasa, sudah lebih mengerti mengapa harus vegan, baik dari segi ilmiah, baik dari segi lingkungan, dia mungkin akan jauh lebih mudah. Tapi kalau orang tuanya vegan, saya rasa sih anaknya akan jauh lebih mudah ya. Jadi, gitu, sedikit masukan saya atau saran saya. Oke, baik. Gimana nih Bu Wanda atau Bapak Wanda ini pertanyaannya bisa terjawab. Kalau belum nanti boleh di chatting lagi. Kita Oh itu lanjut ke ada berlanjut pertanyaan itu, Bu Wanda? ada. Oke, apakah untuk anak-anak tidak konsumsi telur cukup gizi proteinnya, dokter? Oh iya, kalau ini sih sudah pasti cukup ya. Artinya kita bisa kok hidup tanpa telur dan susu. Kalau ini sudah banyak buktinya, artinya bahkan sudah banyak kita punya, bukti anak yang vegan dari lahir itu enggak kekurangan gizi, bahkan berprestasi. Artinya kita bisa hidup tanpa telur dan susu, dan daging-daging. Oke, baik ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, Bapak Iswandi. Mengenai lonjakan gula darah, hoaks atau fakta mengkonsumsi serat, protein, dan lemak lebih dulu sebelum mengkonsumsi karbohidrat bisa menghindari lonjakan gula darah. Apakah ada rekomendasi batas maksimal karbohidrat harian? Mengapa beras merah diklaim lebih sehat daripada beras putih? Setahu saya glycemic index-nya dan respon terhadap lonjakan gula darahnya mirip, bahkan ada isu mengenai kandungan arsenik beras merah lebih tinggi, zatnya beracun. Nah, ini bagaimana?
Nah ini. Jadi memang strategi kita ya, strategi kita kadang kalau kita lagi makan sesuatu, kita memang sarankan biasanya itu kalau tidak mau makan kebanyakan, kita sarankan makan protein terlebih dahulu atau serat terlebih dahulu. Kenapa? Karena protein dan serat ini bikin kenyang. Beda dengan kita makan gula ya. Kalau kita contoh kita minum air gula atau minuman yang manis-manis, biasanya itu 1 jam akan lapar lagi. Tapi kenapa memang betul disarankan makan protein terlebih dahulu, itu supaya kita lebih cepat kenyang gitu, lebih cepat kenyang dan serat. Jadi gitu, dengan kita makan serat dan protein terlebih dahulu, itu lonjakan gula bisa lebih rendah karena kita biasanya tidak akan makan jauh lebih banyak dibanding kita makan karbohidrat seperti duluan. Apakah ada rekomendasi batas maksimum karbohidrat harian? Nah, ini juga penting diketahui karbohidrat apa yang dimakan. Kalau kita bicara karbohidrat kompleks, paling bagus itu sekitar 60% dari kalori harian kita. Itu biasanya sekitar 250 gram. Tapi kalau kita bicara karbohidrat simpel seperti gula, itu dibatasi hanya sampai 21 gram. Artinya kalau gula cuma 21 gram. Kalau karbohidrat seperti yang sehat seperti nasi merah atau kentang atau ubi, itu bisa sampai 250 sampai 300 gram, tidak ada masalah. Mengapa beras merah lebih sehat? Nah itu, karena beras merah itu gini ya prosesnya. Kalau kita pelajari proses pembuatan beras, itu kan dari padi. Kemudian padi berbuah apa ya? Artinya tumbuh ya, jadi beras. Itu beras terdiri dari dia punya beras ini punya 3 komponen. Beras putih itu adalah ketika komponen-komponen serat dari beras ini dipoles, makanya jadi putih. Makanya kenapa beras putih itu dibilang sama saja dengan gula, karena aslinya vitaminnya, seratnya itu semua dipoles atau dibuang. Makanya jadi beras putih. Beras merah itu memiliki kandungan karbohidratnya tetap sama. Tetap sama dengan nasi putih, nasi merah sama karbohidratnya. Cuma nasi merah itu dia belum dipoles. Artinya tetap masih ada vitaminnya, masih ada mineralnya, dan masih ada seratnya. Maka memang kita jauh lebih sehat dibanding karena nasi putih itu istilahnya sudah diproses. Ada isu mengenai kandungan arsenik beras merah. Sampai sekarang sih ini belum terbukti ya. Mungkin memang beberapa penelitian dapat dalam skala kecil, namun sampai saat ini belum ada pantangan atau larangan untuk mengkonsumsi beras merah secara absolut, secara optimal. Dan sampai saat ini sepertinya tidak dapatkan kasus keracunan karena beras merah ya. Oke, baik Bapak. Ini gimana? Kalau ada pertanyaan boleh chatting lagi di bagian komentar ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Itu ada lagi. Oh ya, oke ada nih. Buat menjaga kesehatan mikrobioma saluran pencernaan kita, salah satu cara adalah konsumsi probiotik dan prebiotik. Kalau probiotik di pola makan vegan banyak opsi. Kalau probiotik buat vegan selain tahu, miso, kimchi, apa rekomendasi dokter? Itu pun tahu setahu saya harus dimakan mentah agar bakteri baiknya probiotik tetap aktif. Jadi pilihannya wajib tempe organik yang higienis produksinya. Yogurt, kefir, beberapa keju terbuat dari dairy produk. Rasanya kurang familiar. Ini gimana dokter? Nah iya, jadi memang betul ya. Saat ini kita sudah makin canggih ilmu pengetahuan, kita sudah mulai bicara namanya mikrobioma. Ini kan kok Iswan ditanya apa rekomendasi untuk probiotik ya. Menurut saya sih yang paling gampang itu kombucha. Kombucha itu kan cuma teh yang difermentasi. Mungkin kok Iswan pernah dengar, itu gampang kok dibuat. Betul, memang kalau tempe itu kadang kalau kita sudah panaskan, itulah kita makan mentah ya. Kalau kita panaskan itu biasanya memang sudah berkurang bakterinya. Iya, jadi kalau mau probiotik boleh dengan kombucha. Kombucha itu bagus. Kalau yogurt, kefir kan enggak vegan. Ini kalau mau vegan ya. Tapi kalau enggak vegan ya silakan makan yogurt, makan Greek yogurt. Tapi kalau mau vegan dan mau makan probiotik, kombucha. Kalau untuk konsumsi suplemen probiotik enggak ada masalah juga. Silakan. Kalau memang merasa bahwa tidak bisa mencukupi dari makanan, yang tidak ada masalah kita mengkonsumsi suplemen.
Oke, baik Bapak Iswandi. Kalau ada pertanyaan lain boleh chatting lagi ya. Oke, ini di bawah sudah ada nih. Bagaimana dengan konsumsi suplemen prebiotik? Dokter tadi. Mengapa tepung-tepungan dianggap tidak sehat? Bagaimana penjelasannya, dokter? Apakah hanya dengan tepung-tepungan melalui proses rafinasi atau pengolahan di pabrik yang tidak baik? Atau karena tepung terigu mengandung gluten? Kalau karena gluten, berarti tepung-tepung yang di luar tepung terigu itu aman. Yang sifatnya gluten free itu aman ya. Contohnya tepung beras, tepung maizena, tepung ketan. Kalau prosesnya yang tidak membuat sehat, bagaimana kita memblender keping oat utuh di blender jadi tepung? Nah, ini gimana penjelasannya, dokter? Nah iya, ini persis sama dengan nasi putih dan nasi merah. Kenapa tepung tidak sehat? Karena sama tadi. Selama ini kita kenal dua jenis gandum ya. Itu kan tepung dari gandum. Gandum utuh atau whole wheat dan tepung. Sama saja. Kalau tepung terigu yang kita makan itu biasanya sudah diproses, artinya sudah dipoles seluruh seratnya, vitaminnya dan mineralnya. Jadi tetap itu makanya kenapa tidak bagus karena memang dia istilahnya pure karbohidrat dan sudah tidak ada vitamin dan mineralnya karena sudah dipoles. Tapi kalau seandainya kita makan tepung yang masih utuh gimana? Ya bagus. Memang saat ini kita anjurkan makan namanya whole grain. Whole grain. Jadi dia gandum yang masih utuh. Tapi kalau dia sudah diproses menjadi tepung, artinya itu sudah bukan whole. Tapi ada kok namanya, tetap ada whole grain flour. Itu bagus. Tapi kalau cuma grain flour ya, itu sama seperti karena sudah banyak dibuang vitamin mineralnya. Nah, bagaimana kalau oats yang kita blender jadi tepung? Selama dia oatsnya yang memang oats whole artinya utuh, bagus kok juga kita nggak apa jadi tepung. Dia akan beda, dia punya konsistensi dengan jika yang sudah dipoles. Nggak ada masalah. Memang saat ini pun makanan sehat dia biasanya blender ini oats. Kalau asam fitat ya, untuk meminimalisir itu biasanya harus direndam dulu. Direndam. Seperti kalau kita seperti kita makan kacang merah. Biasanya sebelum kita masak, kita biasanya paling bagus rendam semalam. Kalau kita rendam semalam, itu biasanya dia akan jauh lebih bagus penyerapannya. Jadi gitu. Ya. Oke, Bapak Iswandi gimana? Kalau ada pertanyaan boleh langsung tulis di bagian chat. Nah, sekarang ada berikutnya minyak nabati yang apa yang sehat, yang titik didihnya tinggi atau tahan terhadap suhu panas. Bisa untuk deep fry dan untuk baking cake. Gimana, dokter? Kalau minyak nabati untuk deep fry ya, sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada untuk sampai deep fry ya. Kalau deep fry itu sudah pasti, kalau kita pakai minyak nabati itu sudah pasti tidak sehat. Jadi kalau memang istilahnya masih mau deep fry, kalau saya sarankan pakai minyak kelapa sawit saja. Karena dia lebih stabil dibanding minyak nabati yang lain. Artinya nggak ada sih sampai saat ini setahu saya. Ya, baik, Bapak Iswandi. Jika ada pertanyaan lagi, boleh tulis lagi. Nah, kalau buat baking katanya, dok, gimana, dok? Minyak. Kalau baking pun sama aja kan. Biasanya kan kalau baking itu biasanya sampai berapa derajat? Sampai 275. Ya tergantung ya. Iya, agak tinggi juga kan kalau baking itu. Artinya gitu. Artinya semua lemak nabati itu dia tidak stabil dengan pemanasan. Beda dengan minyak kelapa sawit. Itu jauh lebih stabil.
Artinya gini, jika minyak nabati kita panaskan, biasanya itu struktur kimianya bisa berubah jadi tidak sehat. Lalu kenapa kita pakai minyak kelapa? Karena minyak kelapa jauh lebih stabil, walaupun dipanaskan agak tinggi, tapi dia tidak akan berubah struktur kimianya. Kalau menurut saya sih baking sama deep fry sama aja, karena baking kan juga tinggi kan. Orang kan nggak mungkin baking 100 derajat kan, 100 derajat biasanya sampai 275 malah. Jadi kalau saya sama aja ya. Kemudian, Nah, oke, ini lanjut ada pertanyaan. Dok, sayur-sayuran atau umbi-umbian bagusnya dikukus atau direbus, Dok? nah ini juga sebenarnya memang kadang jadi pertanyaan ya. Tapi kalau saya sendiri sih sarankan lebih bagus dikukus. Karena ada beberapa vitamin yang kita kenal vitamin larut air, itu vitamin C, B, ya vitamin B dan C. Kalau kita rebus, contoh kita rebus apa ya? Contoh tomat. Kalau kita itu kan biasanya kalau kita rebus kita kan pasti akan buang airnya. Biasanya itu akan ada lebih banyak vitamin yang ikut terbuang dibanding kita kukus. Walaupun sebenarnya kukus kan itu menggunakan uap airnya. Jadi kalau saya sendiri sih saya pribadi lebih suka kukus dibanding rebus karena itu tadi vitaminnya itu bisa kalau kita rebus biasanya itu airnya akan lebih banyak vitamin yang terbuang di airnya. Nah, bagaimana Bu Anda? Cukup jelas ya. Yang Kemudian kesuatan itu ini ada Pak minyak Usman. kelapa sawit. Minyak kelapa sawit yang paling bagus untuk menggoreng. Yang memang itu yang banyak kita beli. Minyak kelapa sawit itu untuk menggoreng. Ya, ini adalah maksudnya minyak yang di pasaran yang dijual yang biasa untuk goreng adalah minyak kelapa sawit ya, Pak Iswandi. Ya, maksud dokter ya, minyak kelapa. Iya, untuk Minyak dipakai minyak menggoreng, kalau betul saya menggoreng. sarankan pakai kelapa sawit aja. Ya, benar. Ya, karena minyak yang paling stabil untuk tahan panas ya, dokter ya. Iya. Mungkin dokter ada saran untuk yang minyak, kategori minyak yang tadi penjelasannya untuk yang buat goreng adalah minyak kelapa sawit, kemudian buat tumis apa aja gitu dok, yang cuma buat tumis tapi tidak boleh digoreng gitu dok. Mungkin untuk pengetahuan tambahannya. Artinya gini ya. Saat ini kan memang ada banyak jenis minyak. Artinya gini, kita saat ini kalau kita di rumah gitu ya, kita kan tidak punya sebenarnya pengukur panas minyak. Kecuali mungkin kita punya, ya kita boleh. Saran saya sih kalau kita masih menumis, masih menggoreng, mending kita pakai minyak kelapa sawit lah, lebih aman. Kalau saya, kalau kita pakai minyak nabati, contoh canola oil atau soybean oil, itu kita tidak bisa tahu. Walaupun kita cuma menumis, kita nggak tahu seberapa panas minyak ini. Apalagi kalau kita pakai lebih dari sekali, itu juga kan bisa misalnya merusak minyak. Jadi selama ini sih saya sendiri sih kalau masih menumis ya, biasanya saya masih pakai kelapa sawit. Artinya kan tidak banyak juga. Selama ini kan kalau yang penting bukan digoreng, kalau kita cuma menumis, kelapa sawit dalam jumlah kecil juga tidak ada masalah. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi. Sumber vitamin B12 selain dari tempe dan Nutrition Yes, apakah Nutrition Yes kategori probiotik untuk? Sumber vitamin B12. Jadi sumber vitamin B12 ini sendiri ya, itu sebenarnya selama ini kan kita tahu bahwa katanya kalau orang vegetarian atau vegan itu kekurangan B12 karena tidak makan daging istilahnya katanya. Tapi kita harus tahu dulu, B12 itu sebenarnya dari mana sih? B12 sebenarnya adalah dari bakteri yang ada dalam rumput. Jadi kalau sapi makan rumput, terus kita makan sapi, kita dapat B12 dari sapi. Tapi sebenarnya itu ada dalam rumput sebenarnya. Tapi jadi kita kan tidak mungkin makan rumput ya. Jadi selain itu B12 ini banyak didapatkan di rumput laut, alga, itu ada. Lalu apakah nutrisionis masuk kategori probiotik? Kalau saya sih tidak ya. Nutrisionis itu bukan probiotik. Karena probiotik sendiri itu ada definisinya. Minimal 10 pangkat 9 mikrobanya. Kalau nutrisionis itu sepertinya bukan probiotik. Karena dia tidak memenuhi kriteria itu. Kriteria probiotik. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lanjut. Malam dok, makanan apa yang mengandung kolagen bagi orang vegetarian? Thank you dokter.
makanan kolagen. Jadi kalau kolagen sendiri sih, memang kan selama ini mungkin kita pikir apa ya? Kalau mungkin kalau boleh tahu, maksudnya kolagen apa ya maksudnya? Maksudnya untuk sendi atau gimana? Atau untuk Gini Dok, kalau kolagen yang kita biasanya ya di pasaran kalau bukan untuk vegetarian biasanya banyak dari ikan, terutama DNA salmon, dari salmon, ikan salmon, fish kolagen. Jadi kolagen ini banyak eh, untuk salah satunya untuk anti aging sih. Jadi kalau yang bertanya untuk kolagen untuk vegetarian mungkin kebanyakan adalah kita dari konsumsi sayur dan buah. Jadi kalau makanan apa yang mengandung kolagen itu mungkin sayur dan buah. iya, maksud saya ini apa ya? Maksudnya kolagen, konsumsi kolagen untuk apa? Maksudnya untuk penuaan, untuk mencegah penuaan. Karena kalau kolagen sendiri sih, saat ini sebenarnya kita bisa banyak dapat kolagen. Artinya kita kan kolagen sebenarnya itu tubuh bisa ciptakan sendiri ya. Artinya kita tidak perlu makan kolagen. Tubuh bisa membuat kolagen sendiri. Yang penting itu kita punya cukup vitamin C. Makanya kenapa juga sekarang kalau kita lihat produk-produk kecantikan itu vitamin C. Katanya bisa meningkatkan sintesis kolagen dalam tubuh. Artinya kita tidak perlu makan selama kita bisa mencukupi ya tadi vitamin C kita. Karena tubuh bisa buat sendiri kok kolagen. Ngapain kita makan? Jadi mungkin saya maksudnya ini apa ya? Maksudnya makanan yang mengandung kolagen. Ini maksudnya mungkin makanan apa saja bisa untuk Ya. menstimulasi kolagen itu sendiri gitu. Kalau itu memang itu ya vitamin C, vitamin E itu bagus Upayakan untuk adalah makanan yang bisa untuk menstimulasi atau menghasilkan kolagen itu sendiri. iya. Jadi kalau itu tetap kembali ke buah dan sayur. Kalau kita lihat orang-orang yang banyak makan buah dan sayur itu biasanya jauh lebih awet muda dibanding orang yang tidak makan buah dan sayur. Jadi kalau mau kolagen tidak usah takut, banyak saja makan buah, terutama vitamin C. Bahkan untuk orang sakit yang punya luka ya, yang punya luka besar, itu kita berikan vitamin C untuk pembentukan kolagennya. Kita enggak suruh makan kolagen. Nah, iya, Ya, ini ini untuk untuk kalau kulit untuk penuaan kulit dan bagi umur penuaan. 50 ke atas ya, benar. Ya. Jadi itu sih kalau untuk kolagen itu kalau saya sih enggak perlu kita makan kolagen, kita cukup konsumsi vitamin C, vitamin E yang cukup. Karena tubuh bisa buat sendiri. Oke ya, jadi Bu Yuan cukup jelas ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jika masih ada yang ingin bertanya, boleh langsung tulis. Oke, ini Pak Iswandi, apakah garam dapur biasa dibandingkan garam Himalaya atau sisal memang beda efeknya bagi kesehatan kita, dokter? Iya. Saat ini kan kita memang melihat lagi booming itu Himalayan sea salt. Nah, kita harus tahu dulu, sea salt, garam itu apa sih? Garam itu kan sebenarnya adalah mineral. Jadi memang garam di Himalaya katanya itu jauh lebih sehat. Ya, jelas karena garam kan itu istilahnya dari tanah ya, dari tanah. Otomatis garam Himalaya itu jauh lebih sehat karena dia mengandung mineral-mineral yang terkandung dalam tanah. Beda dengan garam laut. Kan ada juga garam yang kita dapat karena kita memanaskan air laut. Jadi memang sih jauh lebih sehat garam Himalaya yaitu karena mineralnya biasanya lebih tinggi. Oke, ya Pak Iswandi gimana? Baik, Bapak-bapak, jika masih ada ingin bertanya, boleh waktu kita masih 10 menit lagi sebelum kita berakhir. Ini mumpung masih ada dokter kita yang bersedia jawab pertanyaan kita. Selamat malam, Bu. Dokter saya pakai lisan aja ya. Oke, baik, boleh, silakan Bu. Enggak, saya ada kasus, ada seorang pelajar, dia kena telinga ini di telinga ya, telinganya peradangan di telinga.
Sekarang dia sudah operasi, tapi pendengarannya masih terganggu. Dia bisa pengaruh sampai ke gimana ya? Bisa pening. Tapi sampai sekarang katanya masih siap operasi, masih belum ada kebaikan. Jadi bagusnya saran dari dokter itu sebagusnya mau konsumsi apa ya untuk membantunya, Oh iya. untuk Kalau memulihkannya. kalau boleh tahu Bu, kapan operasinya? Mungkin seminggu yang lalu gitu. Oh, Nah, iya. Kalau seminggu lalu kan artinya masih baru ya. Jadi memang saran saya sih kita fokus untuk penyembuhan luka operasinya. Jadi memang harus banyak konsumsi, tapi itu seperti tadi konsumsi banyak vitamin C, vitamin E dan D, dan biasanya itu harus banyak makan protein juga. Itu untuk penyembuhan lukanya. Mungkin dia belum merasa baik, ya mungkin karena masih luka. Ya harapan kita ketika lukanya sudah sembuh, luka operasi sudah bagus, ya kita harapannya sih pendengarannya lebih bagus ya. hmm. Iya, Jadi protein vitamin D dengan vitamin E ya, vitamin C. vitamin C. Iya, itu membantu penyembuhan luka itu. Oh. Hmm. Ya, makasih. Iya, Makasih, Pak. pasti. Nah, ini ada apel cider. Apakah termasuk kategori probiotik? Apakah aman dikonsumsi setiap hari? Jadi seperti yang tadi saya Cuka bilang, apel ini, cuka apel. apple dari Tenggara juga itu bukan probiotik. Jadi probiotik itu kalau kalau kita Google ya, itu ada syarat minimumnya dikatakan probiotik. Kalau saya salah 10 pangkat 9 ya, atau 10 pangkat 12. Artinya ketika walaupun dia bilang bakteri baik, tapi kalau belum cukup sampai 10 pangkat 9 itu biasanya atau 10 pangkat 10 ya kalau tidak salah. Artinya itu bukan probiotik. Tapi kalau masalah konsumsi, bagus kok konsumsi setiap hari. Yang penting memang cocok ya, karena ada beberapa orang yang mungkin ada orang sih kasus beberapa orang sakit mah kalau minum. Tapi apel cider Wenger bagus kok untuk dikonsumsi karena dia merangsang apa ya, memperbaiki saluran cerna. Kemudian apakah konsumsi vitamin D rutin aman? Tergantung dosis. Tergantung dosis. Kalau konsumsinya sesuai dosis, kebutuhan kita kan 600 IU setiap hari. Kalau kita konsumsi setiap hari juga aman. Tapi kalau mau konsumsi dosis tinggi, kalau saran saya sih harus periksa dulu kadar vitamin D-nya. Kalau memang rendah, ya nggak apa-apa kita konsumsi sampai normal. Oke, baik ya. Pak Iswandi, pertanyaan sudah terjawab ya. Baik, Bapak-Bapak, kita kasih kesempatan lagi untuk penanya berikutnya jika masih ada yang ingin bertanya, karena waktu kita tinggal 5 menit lagi. Dan kami infokan untuk Bapak-Bapak, Ibu-ibu, kita boleh sebelum nanti berakhir, kita boleh on kamera ya, on kamera. Kita mau foto bersama untuk dokumentasi ya. Kita masih kasih kesempatan untuk satu pertanyaan lagi. Boleh dengan cara tulis di bagian komentar atau langsung dengan cara chatting atau langsung dengan cara raise hand. Ini ada lagi konsumsi VCO dan virgin olive oil setiap hari. Apakah aman, dokter? Aman kok, tidak ada masalah. Jadi memang saat ini terutama olive oil ya, itu bagus untuk kesehatan. Yang penting dikonsumsi secara bukan dimasak ya, aman kok bagus. Saya juga setuju kalau dikonsumsi setiap hari. PCO juga bagus. Siap, sama-sama kok Iswandi. Baik. Oke, ini ada, halo dokter, lanjut yang tadi bisa, oke, dari Lionel, boleh silakan. Atau kalau ini Pak Lionel boleh langsung eh, berbicara langsung, boleh? Di mute dulu, di unmute dulu maksudnya. Halo,
Ya, Ya, malam, Dok. Oh ya, oh ya nih, malam. oke. Ya, ini anak saya kan kalau setiap BAB, dia itu tinjanya itu gede-gede, terus keras gitu. Jadi kalau setiap mau BAB itu, dia itu kayak udah takut duluan gitu loh. Padahal kan setiap hari makannya sayur, sayurnya itu yang kuah-kuah, terus buah juga. Tapi kok tinjanya bisa seperti itu ya? Nah ini tadi saya bilang ibu, artinya kalau gede tapi keras nggak? Maksudnya susah keluar nggak? Sekadang harus kasih itu, kasih apa ya? Mikrolak, semprotan mikrolak gitu. Tapi frekuensinya setiap hari bisa berapa kali sehari? Oh, dia BAB sehari eh, sekadang sekali, 2 hari sekali gitu. Kalau gitu alasan dikasih mikrolasnya kenapa ya? Karena kan dia BAB-nya kan kalau sudah mau keluar dia kasih masuk lagi kayak gitu loh. Karena takut kan. Jadi kayak takut mau BAB itu jadi kayak takut gitu. Karena kan Tapi tinjanya dia itu besar terus keras gitu kan. Kalau 2 tahun setengah kan kalau tinja besar-besar gitu kan kayaknya gimana gitu. tapi maaf maaf ya, tapi warnanya kan bagus kan, kuning ya? Iya, kalau warna sih seperti biasa. Oh iya, kalau saya secara pribadi sih nggak ada masalah ya, Ibu, kalau gitu. Selama itu, Oh, apalagi kan lancar dia, malah malah bagus itu. Biasanya biasanya itu oh, menunjukkan ususnya malah sehat kalau oh gitu. gitu. Oh, Iya, jadi kalau misal kasih mikrola kayak gitu, enggak apa-apa ya dok ya? kalau saran saya sih Maksudnya nggak kalau, usah. Kalau saran saya sih jangan pakai microlax terus ya, karena oh, artinya nggak butuh gitu. oh Takutnya gitu. malah malah bisa merusak. Oh gitu. Iya, Ya, 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 ya. Terus kalau sekadang kalau kasih minum dulkolak gitu juga nggak boleh ya? ya jangan jangan. Kalau Oh anak-anak sih gitu. jangan ya. Kalau Oh saya sih gitu. nggak ada masalah sebenarnya ya. Yang penting Hmm. bukan keras atau mungkin cuma seminggu sekali, nah itu masalah. Tapi kalau tiap hari dan besar pun tidak ada masalah. Oh gitu. Warnanya pun bagus. Kalau baunya gimana? Hmm. Oh, enggak, ini selama ini kan kalau BAB kayak dia takut gitu loh, takut untuk keluarin gitu. Karena kan mungkin kan bagi dia mungkin keras gitu. Iya. Kan Kalau saya sih nggak ada masalah ya. oh Termasuk gitu. termasuk bagus dia, apalagi kalau teratur tiap hari. Oh, iya iya iya. Oh gitu. Makasih ya, Dok ya. Iya, kasih Bu. Iya. Oke, baik ya. Jadi dari Lionel sudah terjawab. Nah, ini berikutnya. Betulkah exercise jalan lebih bagus daripada bagi kesehatan dibandingkan lari? Karena lebih banyak terjadi pembakaran lemak dibandingkan lari yang lebih membakar kalori. Yang gimana dokter nih? Kalau menurut saya sih kurang setuju ya. Artinya gini, memang saat ini kalau contoh kita lari itu memang ada kan beberapa jenis kecepatan lari. Namun saat ini yang paling bagus itu kalau kita baca-baca ada katanya zona 2. Zona 2 itu adalah zona di mana paling banyak pembakaran lemak terjadi. Tapi kalau jalan sih saya rasa nggak akan masuk ke zona 2 itu. Jadi kalau kita mau ukur zona 2 itu katanya gini, katanya kita lari, kita sudah mulai ngos-ngosan, tapi masih bisa bicara, masih bisa komunikasi dengan, masih bisa bicara istilahnya. Itu katanya zona 2. Artinya kalau kita masih belum ngos-ngosan, itu artinya belum masuk zona 2. Tapi kalau kita sudah lari sampai nggak bisa bicara, itu sudah masuk ke zona 3. Katanya sih paling bagus di zona 2. Itu pembakar lemak yang paling banyak. Ya kecuali mungkin kalau ada orang yang jalan pun ngos-ngosan, tapi kayaknya nggak ada ya. Mungkin nggak sehat itu kalau orang jalan ngos-ngosan. Jadi kalau saya sih nggak setuju ya jalan lebih bagus dibanding lari. Karena pembakaran lemak enggak kok. Biasanya tuh harus lari dulu. Jadi artinya kita ngos-ngosan tapi masih bisa bicara, masih bisa nyanyi. Lalu bagaimana pola diet vegan yang simple dan efektif buat bulking, meningkatkan massa otot nih dok? Kalau saya sih, kalau kita bicara masa otot ya, itu kita jauh bicara lebih banyak tentang exercise-nya. Artinya kan kalau kita vegan pun dan kita mau makan protein kan cukup kan. Kita makan kacang hijau, kacang merah, tempe. Jadi boleh kok, tidak ada masalah. Banyak banyak
orang-orang yang vegan tapi bisa meningkatkan massa otot. Ya, oke, baik. Ini Pak Iswandi antusias banget ya dengan Zoom kita malam hari ini. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, karena berhubung waktu kita sudah menunjukkan 20.30, kita mau akhiri sesi Zoom kita pada malam hari ini. Sebelum akhiri, kami mohon Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk on kamera ya, boleh? Sebentar untuk kita mau foto bersama untuk dokumentasi. Boleh? Yang bersedia boleh buka kamera. Ya, nanti pas saya hitung 1, 2, 3 nanti baru kita akan foto ya. Boleh yang bersedia boleh on kamera itu untuk dokumentasi kita Zoom pada malam hari ini ya. Oke, baik. Satu, 2, 3 ya. Satu, 2, 3 ya. Oke. Baik. Demikian untuk sesi Zoom kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah memberikan waktu, meluangkan waktu untuk ikut Zoom ini. Terima kasih juga Dr. Raymond untuk bersedia memberikan waktu dan ilmunya kepada kita semua yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Nah, untuk acara kita akan lanjut di minggu depan. Minggu depan kita tetap akan Zoom seperti biasa. Karena webinar kesehatan kita ini adalah tiap minggu, setiap hari Minggu. Ya, jadi catat waktunya setiap hari Minggu itu jam 19.00 atau jam 7 malam, WIB ya. Itu waktu Indonesia Barat ya, WIB. Jadi kalau bagian tengah mungkin sudah jam 8. Kita bagian barat itu jam 7 malam sampai jam 20.30 atau jam 8.30 malam ya. Jadi setiap hari Minggu. Jadi Bapak Ibu boleh ajak teman-teman yang lain untuk ikut Zoom ini. Ini sifatnya gratis dan terbuka untuk umum ya. Jadi siapapun boleh ikut asalkan punya handphone dan bisa ada kita download Zoom untuk kita nanti kita akan bagikan link. Jadi tinggal join aja ya. Baik, demikian untuk sesi kita pada malam ini. Terima kasih semua dan sampai jumpa kita di minggu depan ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Semoga semuanya sehat selalu dan bahagia. Kalau ada kata-kata kami di malam hari ini yang kurang berkenan atau kurang tepat, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kita di minggu depan.